Oke, kita langsung mulai. Jadi pasien kita masuk ke fase kerja nggak apa-apa ya, biar langsung dengan tidak melewatkan tentang interaksi dan orientasi. Kita tetap mempersiapkan alat, persiapkan pasien, persiapan perawat, kemudian kita orientasi pasiennya. Pasien memang ternyata membutuhkan pemasangan MGT, baru kita lakukan pemasangan dengan segala persiapan yang sudah dilakukan. Tetap cuci tangan, dekatkan alat, pasang skerem, posisikan pasien posisinya. Sebenarnya pemilihannya bisa jadi semi fowler yang paling umum orang lakukan, atau fowler, high fowler yang memang berdiri duduk 90 derajat. Yang jelas tapi nanti ada posisi-posisi yang harus dipertimbangkan untuk pasien. Meletakkan bantal itu yang benar itu seperti ini. Jadi kalian pun tidur seharusnya di rumah tuh begini. Jadi bantal itu nggak di sini, batas bawahnya, tapi di sini. Jadi penyangga itu mulai dari bawah. Kalau misalnya bantal taruh di sini, gini yang terjadi. Ya, jadi tulang belakang bagian leher kita tuh tertekuk terlalu lama, dan itu akan menyebabkan lama-lama permasalahan yang mungkin tanpa kita sadari. Jadi kalau misalnya taruh bantal pasien, taruh sampai ke bawah begini ya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah persiapkan, sampaikan ke pasien, kita pilih hidung yang mana. Jadi kita setelah cuci tangan, pastikan pertama yang kita lakukan adalah memilih lubang hidung yang mana yang mau kita gunakan. Caranya adalah minta pasien, Bapak izin saya mau cek lubang hidungnya, agak didongakkan sedikit Pak. Lihat lubang hidung kanan dan kiri, perhatikan apa yang harus diperhatikan, adanya polip, sumbatan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk memastikan bahwa memang lubang yang mana mau kita gunakan, kita minta pasien satu tutup seperti ini hidungnya, hembuskan Pak nafasnya, tutup sebelah lagi, hembuskan Pak. Mana yang lebih kencang dan lebih smooth luarnya, itu yang kita gunakan ya. Kita tentukan. Saya akan pasangnya di lubang hidung yang sebelah kanan ya Pak ya. Izin saya siapkan terlebih dahulu, kemudian kita sudah cuci tangan, pasang rak dan handuk. Sebenarnya kita butuhkan itu perlak itu di sini dan sebentar, kita bisa pasang perlak di bawah. Tambah. Biar kalau misal, karena kita berhubungan dengan air ya, akan berkemungkinan membuat pasien menjadi basah bajunya dan kasur. Nah kemudian setelah itu baru kita siapkan alat-alatan yang dibutuhkan. Pertama yang kita siapkan adalah ini kita dipasang terlebih dahulu. Selangnya disiapkan yang untuk dewasa. Ini taruh di sini. Ya, itu sebelahnya. Yang ketinggalan nanti tanya sama temannya ya. Lalu satu fiksasinya. Jadi yang tidak ada di sini yang harusnya muncul adalah gelas berisi air biasa aja, air matang kalau bisa ya, air matang satu di dalam gelas seperti itu. Kemudian kita pasang handscoon. Saya nggak pasang handscoon ya. Saya sudah terpasang handscoon. Nanti kalau sudah saya pasang handscoon, kemudian saya ambil selangnya, gulung di tangan. Kasa sama seperti biasa, kalau kita membutuhkan taruh kasa, ambil satu kasa untuk tempat gel.
mau langsung juga bisa, sebenarnya mau ini juga bisa. Jadi caranya boleh gelnya ke kasar atau langsung ke sini. Ke sini jangan kena dengan kemasannya. Setelah itu, sorry ada yang belum saya lakukan sebelum beri gel. Nggak boleh, kita belum dikasih gel ya. Sebentar. Ukur. Iya, kita ukur dulu. Kan ingetin saya kalau udah masuk saya LP kan. Saya lupa. Gimana cara mengukurnya? Kita ukur kemungkinan panjang panjang si lambungnya itu. Caranya yang pertama dari hidung ke daun telinga. Jadi pasang ini jangan dikasih gel dulu, makanya tangan kita dari ujung hidung ini ke bawah telinga dibatasi saja, terus dari bawah telinga ke proses apa namanya, XP, processus Siphoideus processus XP yang paling bawah. Jadi kalau misalnya ini ada sternum kayak belati paling bawah itu ya. Jadi anatominya sampai sini, perhatikan di mana nih kira-kira. Jangan kena kita di awang-awang saja, sekitar 50 ya, sekitar 50 ini. Atau cara kedua dari ujung dahi ke prosesnya Siphoideus. Dua cara. Cara yang pertama dari hidung ke telinga, di telinga ke XP, atau dari ujung dahi ke XP. Kalau kita di 45 tak perlu ditandai ya, kita cuma lihat aja dia di 45 yang akan kita masukkan. Setelah itu kita beri gel. Setelah kita beri gel baru kita masukkan. Minta pasien untuk mendongak Bapak, tolong kita hiperekstensikan lehernya ya. Jadi leher pasien minta mendongak ke atas, kemudian setelah itu kita masukkan ke lubang hidung kanan. Bapak, saya akan masukkan ke lubang hidung kanan. Setiap saya sebut ini kan telan, Bapak telan ya. Masukkan. Tarik nafas Pak. Telan. Telan Pak. Telan terus. Telan. Kemudian kita ambil, Pak, buka mulutnya. Lidahnya diulurkan keluar Pak. Kita lihat tampak gak di situ ada selang. Nah kita melihat itu, kalau misalnya dia bergulung-gulung tarik lagi. Kalau dia lurus begitu berarti udah benar. Setelah itu baru kita masukkan sampai mana yang kita tandai tadi. Saya masukkan lagi ya Pak ya, setiap saya katakan pelan Bapak, pelan, pelan Pak, pelan, terus 45. Sedikit lagi Pak. Pas masuk kayak gitu apa nggak batuk-batuk pasien? Kalau batuk berarti itu masuk saluran nafas. Jadi kalau ada refleks batuk, tarik, jangan biarkan masuk. Refleks batuk itu muncul ketika ada benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi hati-hati ya, memang batuk itu yang harus diwaspadai. Kalau dia nggak batuk, insya Allah aman. Kenapa kita minta dia nelan? Karena ketika dia menelan kayak dorong, dan rasa nyerinya lebih dianulir ketika dia menelan. Selesai di 45 sesuai dengan ini kita tadi. Selanjutnya kegiatan kita adalah melihat ketepatan. Ketepatan benar sudah masuk lambung atau tidak. Jadi ketika memasukkan harus diperhatikan adalah kenyamanan pasien. Kemungkinan ada bergulung selangnya. Kalau misalnya ada refleks batuk, jangan dilanjutkan, tarik. Ya, nanti baru kita ulang lagi. Kemudian kita atur, kita lihat ketepatan benar sudah masuk lambung atau tidak dengan 3 cara. Cara yang pertama, pakai stetoskop. Sebenarnya yang paling aman itu bukan stetoskop. Ambil gelas yang berisi air,
masukkan ke situ. Normalnya benarnya kalau udah masuk lambung, kalau Ada gelembung. ada gelembung atau tidak ada gelembung? Ada Tidak ada gelembung, karena kita nggak masuk lambung. Kalau ada sempat ada gelembung itu wajar, karena di lambung kita juga ada udara kan. Tapi normalnya kan tidak banyak udara. Jadi kalau misal kita masukkan, celupkan ujungnya ke gelas yang berisi air, ada gelembung, awal lihat dulu. Kalau misalnya gelembungnya lama-lama hilang, berarti sudah benar. Tapi kalau blub 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 terus, berarti itu di paru gitu. Tapi rasanya tidak mungkin, karena pasien nggak mungkin tenang kalau misalnya ini di parunya, pasti dia batuk-batuk gitu ya. Cara yang pertama, yang paling aman, yang minimal resiko. Cara kedua adalah dengan menggunakan stetoskop. Nanti kita pasang stetoskop, pertimbangkan di mana sih, ambil dulu udara, taruhlah misalnya 20, kita hubungkan ujung selang, taruh ini di lambung seperti ini, lambung angkat ke kiri ya. Oke, kalau misalnya bunyi berarti benar masuk lambung gitu ya. Setelah itu kita selesai dengan cara yang kedua. Cara berikutnya adalah dengan tarik. Kalau sudah terhubung nggak apa-apa, nggak diklaim. Ditarik kan muncul cairan lambungnya nih. Selesai cairan lambung diambil, tes ke kertas lakmus. Jadi kalau ada kertas lakmus di situ, teskan, lihat yang perubahan ke arah warna merah tadi. Kalau dia cairan lambung harusnya dia asam. Kalau asam berarti kertas lakmusnya biru jadi merah gitu ya. Kalau misalnya sudah agak basah berarti kita udah bisa jadi ke terlalu panjang, karena di daerah lambung itu asam, lebih ke usus dia udah basah. Kita maunya dia di lambung, jadi nggak terlalu panjang juga nggak terlalu pendek. Biasanya walaupun itu kondisinya jarang. Dan bentuk cairannya, kalau lambung warna kuning, kalau sudah mulai agak kehijauan itu udah masuk ke usus. Bentuk jenis ininya. Tapi kalau misalnya yang lain-lain ya tergantung makanan ya, jadi jangan panik juga kalau misalnya kok coklat bu, kok ini bu gitu. Tanya dulu, pastikan itu memang bukan makanannya dia, atau mau kok warnanya ungu bu, ya mungkin habis dimakan buah naga gitu ya. Jadi memang cara lambung tergantung. Tapi kalau udah coklat yang memang ke arah perdarahan, hati-hati. Ada juga yang lambung yang tukak, dia coklat ya memang mungkin perdarahannya sudah agak lama sehingga darahnya sudah mulai membeku, warnanya coklat. Kayak sekalian kita cek, sekalian kita periksa ya. Selesai 3 cara penata laksanaan. Sudah selesai, kita ini kan dulu, kita fiksasi dulu, baru kita fiksasi, kita klem dulu, jangan biarkan udara masuk, baru kita fiksasi. Kita fiksasi dengan cara, ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama, siapa yang tahu caranya? Dibagi dulu, tapi nggak kepotong. Iya, dari 2 kita, ya apa yang panjang aja ya, seperti ini, tapi nggak sampai ujungnya. Jadi ini ditaruh di sini, ini dibuka, dan nanti dililitkan. Saya nggak buka, ini takut yang ngelem ke sana ya, sampai nanti ini ngelem ke sini dan gitu. Untuk diputar. Yang ininya lem dulu, yang batang hidungnya ini dilem dulu dengan ini. Nanti baru yang ininya diputar. Setelah diputar, dilemkan ke atasnya. Putarnya menyilang. Dia menyala. Memang akhirnya dia jadi pokoknya pertahankan gimana si selangnya nggak keluar. Karena supaya nggak keluar berarti dia harus dipertahankan ke dalam. Makanya lemnya ke sana. Jangan kebalik. Kalau ngelemnya keluar malah lebih gampang. Itu yang paling lazim orang gunakan. Ini biasanya agak lebih menyamankan dibandingkan cara yang lain. Ada juga orang disininya dilem lagi, itu nggak risih ya. Dan yang jelas taruh ini ke atas, jangan ke bawah, karena di atas lebih minimal resiko kontaminasi di kepala. Kalau di sini kan kegiatan kita banyak ya, tumpah lah, inilah itulah, kotor gitu. Tapi kalau di atas ini juga tidak mengganggu bagi pasien. Kalau dia kelihatan selangnya itu nggak nyaman buat dia, kalau ke atas dia akan tumpah gitu. Setelah selesai kita fiksasi, ini udah difiksasi ya. Kita masukkan makanan. Cara memasukkan makanan, udah selesai semuanya, ini kan udah ready nih.
bisa dimasukkan makanan. Yang harus kita siapkan adalah di sini kan kemungkinan kosong dulu ya. Kalau tadi sudah ada cairan lambung ya oke. Kita tinggal bilas dulu. Harus diperhatikan NGT ini sama kayak alat yang lain, kateter, infus, dia benda asing. Kalau benda asing pasti beresiko untuk menimbulkan infeksi, tidak boleh lama-lama. Jadi sekitar 3 sampai 5 hari dan itu pun harus dengan perawatan. Apa perawatannya sama kayak anak ngedot di botol dotnya. Kita harus bersihkan kan. Dia harus disterilkan harus gitu. Jadi jangan biarkan makanan tinggal di sini. Karena itu yang membuat makanannya basi, ada bakteri, jamur tumbuh di sana sehingga kita ambil air matang. Jadi kalau ada yang cara yang salah. Kalau mau menghisap pakai penghisap. Misalnya cairan tuh sampai sini, Bu. Yang ini udara. Berarti kita harus buang udaranya dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya setiap perawat membiarkan nggak apa-apa lah Bu, masukin aja lah. Satu orang perawat 3 kali dia makan sehari, 3 kali pula kayak gitu. Jadi udaranya udah ngumpul dalam kembung pasiennya. Jadi tarik cairannya, udaranya, tarik sampai si cairan itu terhisap di sini. Jadi udara masuk di sini. Baru kita buang dulu. Jadi ini udah cairan dari lambung semuanya terisi, baru kemudian kita isi. Kalau mau mengisi jangan pakai plak. Ini harus dibuka. Jadi kita sambungkan ini dulu, arahkan ini ke kita biar kita tahu berapa yang kita masukkan. Ambil air dulu, kalau mau air mau susu apapun itu baru kita masukkan. Ingat masukkannya jangan cepet-cepet, jangan anggap ini kayak kita minum biasa. Pasien itu kan ini kan tidak biasa ya, agak terpaksa dia. Jadi kita masukkan misalnya 20 dulu yang air putih untuk bilas. Kasih 20 sampai sini isi, setelah itu baru kita lepas. Atur tinggi naik untuk kecepatan. Kalau misalnya terlalu tinggi cepet udara lagi masuk sini. Makanya perhatikan ini tangan tetap standby di sini. Jadi kalau ada apa-apa ini remnya. Kalau misalnya udah sampai di sini cairannya sampai di ujung sini masih akan dinaikkan, diinikan dulu. Terus baru kita masukkan susu. Biasanya terapi itu makanan di rumah sakit itu ada yang MB kodenya, MB makanan biasa berarti kayak di piring. Ada MC, ada ML. MC makanan cair, ML makanan lunak. Makanan lunak tuh kayak bubur. Kalau bubur berarti tetap sama kayak makan oral. Tapi kalau ini pasti MC. MC-nya itu macam-macam. Kadang ada yang kalau yang isi protein yang sering dilarang apa kayak peptisol, diabetasol kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya makanan ya. Itu bukan minuman itu ya. Itu makanan tapi dalam bentuk cair. Kita encerkan dulu. Pasien itu biasanya ada yang dikasih sudah kayak dalam bentuk susu cair. Pernah lihat? Di kepala pasien tuh kalau ada orang gizi datang dia dikasih kayak di plastik graman gitu, setengah seperempat gitu. Tapi udah susunya udah diseduh. Jadi kita tinggal masukkan ke sini. Paling kita cuman aduk dulu biar dia nggak ada endapan atau susunya bisa tercampur baru kita masukkan. Ada juga pasien yang dikasihnya susu bubuk yang buat keluarga atau perawat di ruangan. Ingat itu gizi, tugas orang gizi ya. Itu bukan kita yang mengatur berapa kali dia makan, berapa banyak dia makan, tuh orang gizi yang ngatur. Kita hanya berkolaborasi dan bertugas untuk menjamin bahwa makanan yang diantar orang gizi itu masuk dimakan oleh pasien kita. Nah kalau misalnya dalam bentuk bubuk berarti kita yang bikin. Kita bikin kayak apa yang kayak gelas 200 cc tadi, sama kayak kita minum. Jadi jangan mentang-mentang karena melalui selang seenaknya kita. Bisa dingin banget gitu ya, bisa atau panas, air panas mendidih gitu, atau udah masukin sini, tetap aja anget di pasiennya. Jadi pertimbangkan ini kenyamanan untuk pasien. Rekomendasi lebih ke arah anget karena itu nyaman bagi lambung. Jangan dingin, jangan juga panas. Jadi hangat ngilu-ngilu kuku gitu. Jadi kita aduk dulu, kita seduh dulu. Kalau ada 500 cc masukkan dengan tetap berkomunikasi dengan pasien kita. Perhatikan, tanyakan dia udah kenyang atau belum. Walaupun dia nggak makan lewat mulut, dia tetap merasakan kenyang ya. Udah full, padahal dia nggak ngunyah, dia nggak minum, tapi makanannya tetap masuk lambung gitu. Ada banyak kondisi pasien yang tiba-tiba langsung kolaps atau meninggal dunia kalau misalnya kita seenaknya gitu gitu. Pasiennya udah kekenyangan dari satu-satu. Jadi memang TTV pasien setiap kita memberikan tetap di ini ya, lihat pasiennya. Kalau pasiennya nggak sadar apalagi. Kalau sadar mungkin dia bisa bilang nggak enak, udah gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya nggak sadar, nafasnya udah satu, saya pernah kejadian kayak gitu. Mahasiswa profesi lagi ujian,
pasien itu sebenarnya sudah dalam kondisi yang KU-nya lemah, tapi tetap dimasukkan makanan. Makanya saya bilang waktu masa makanan coba lihat, nggak perlu habiskan segera. Ingat, orang sakit nggak sama kayak orang sehat. Orang sakit tuh udah banyak sebenarnya nutrisinya, bisa lewat infus gitu ya, yang lain, dan dia kebutuhannya karena dia cuma tidur di atas tempat tidur, nggak sama kayak kita yang berjalan kemana-mana, kebutuhan energinya mengikuti. Sama kayak kita, kalau kita tidur aja di rumah harusnya makanan kita lebih banyak atau lebih sedikit atau tetap sama? Sedikit. Lebih sedikit, energi kita lebih sedikit digunakan. Sama kayak pasien juga begitu ya. Jadi yang jelas setiap udah masukkan makanan biasanya bisa susu, kadang jus, kadang bubur kayak bubur kacang hijau gitu ada juga dikasih. Dan perhatikan untuk memasukkannya, jangan dipaksakan. Kalau misalnya terlalu kental, tambahkan air ya, tambahkan air, tapi jangan, pertimbangkan juga jangan terlalu air jalang pula, nggak ada nutrisinya lagi gitu ya. Perhatikan kalau sudah selesai semuanya, di sini kan masih ada nih susu yang tertinggal, bilas lagi dengan air biasa, jadi 20, sehingga kalau kita meninggalkan pasien sudah selesai, kemudian kita lem, ini sudah air jernih, pastikan air jernih kita tinggalkan, jangan biarkan jus, bubur, susu tertinggal di sini. Karena kalau seperti itu ya sama kayak kita makan makanan basi kan, susu basi kalau misalnya kita tidak bersihkan. Begitu saja.